Oh iya 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 iya. Ya, jadi saya nulis lagi. Oh Mungkin lagi nulis lagi. ya Iya iya. provinsi itu udah 80% saya, 20% saya itu kira-kira. Oh waktu itu PPT-nya doang dulu ya Pak ya, baru PPT-nya, tapi PPT mirip kayak proposal. oh udah, oh ya Iya, tinggal jadi saya kan pindah nggak perlu lagi. banyak-banyak Pak, cuma Apa? 30-40 halaman juga kan nggak apa-apa kalau PHI kan Iya, Pak? iya 20 halaman juga apa-apa Bu. Saya Heeh, pindahin yang ditulis di PPT itu pindahin, tinggal saya nambah iya kalimat. iya gitu Iya, aja. Mhm, iya. Paling nanti habis selesai saya mhm. email aja kayak itu. Sibuk ya sibuk banget ya Pak ya, bertubi-tubi. Iya, saya itu bisa kemarin nyiapin bahan apa Heeh, workshop sama kuliah umum kan, terus iya, sekarang tambah lagi itu mau tes apa nguji di UJK Kamis besok. iya, heeh, Bapak kan Waduh, itu bisa tuh Pak untuk ngajuin profesor. Kalau apanya? kita ngajar S3, nguji S3 kan bisa untuk ke profesor ya Pak? Oh bisa ya? Nah, iya kan syaratnya kata Iya, profesor harus gitu tuh Pak, ngajar ngajar. S3. Saya Heeh, saya termasuk ngajar ngajar. Jadi kemarin ke heeh, kata dekan wakil dekan itu heeh. awal tuh saya ngajar situ teh. Iya bisa. Itu di mana Kuliah Pak? Di Jakarta kuliah apa umum di Padang? apa di S3-nya UKSW setelah 3. Oh Salatiga, Iya, program Salatiga. S3 ilmu keuangan. Jadi Oh, saya kan kasih di kuliah. Solo ya Pak? Solo ya? Hah? Di Solo? Enggak, salah 3 Jawa Tengah. Oh Salatiga Salah Jawa 3 Tengah. yang sekolah Kristen itu loh, UKSW. Oh KSW. Dekan wakil dekan itu kenal sama saya udah lama saat 2013 Iya. lagi. Mm-mm. Jadi saya kasih kuliah yang terakhir kan kuliahnya udah 14 kali itu. Ah, ah. Saya kasih kuliah yang ke-14 tentang apa Islamic Finance Story, teori keuangan Islam. Oh itu ya dia ini ya Pak apa? Tim teaching ya? Apa? Tim teaching Jadi ya? ya Oh, saya tim kuliah teaching. ke-14 kali aja. Saya kebetulan Ah, kan dia mata kuliahnya teori keuangan, tapi ah. dia pengen kuliah terakhir ada tentang perkembangan apa teori keuangan Islam. Waduh, Oh, itu pengen, udah dia pengen tahu ya. Oh, ya iya. udah sebulan lebih saya nyiapin tuh, sebulan lebih luar biasa itu karena kan bukan ilmu saya kan, tapi ilmu saya keuangan saya itu belajar lagi dulu pernah juga saya Iya, baca ngasih lagi syariahnya. dulu pernah juga saya ngasih itu kuliah tentang itu bisnis syariah, Gitu, gitu. bisnis syariah yang ngasih ya, cuman keuangan beda lagi sama akuntansi Oh, iya, beda lagi. lagi. Mm, Ya saya suka yang baru-baru itu, iya, nggak apa-apa baru jadi belajar setelah itu saya cari wah terus setengah iya, iya, jam iya. Mm, mereka karena orang Kristen semua pada hal yang baru buat mereka. iya, hal yang baru. Pengen tahu ya kan, karena kan Iya, syariah kan sedang berkembang di Indonesia ya Pak. iya. Jadi dia Kalau mau bisa tahu. dan banyak sekolah-sekolah Kristen sekarang pingin apa? Iya, pengen belajar ilmu itu. Belajar itu. Nah, Mm. panjang juga 2 jam lebih saya ngomong, 2,5 jam ngomong saya. Berarti dia nanya dong Pak, itu mudaroba, Banyak, banyak, muskota, banyak tanya. Iya, gimana ya? banyak. Lihat aja di YouTube saya tuh Banyak ada kan. istilah-istilah itu. Di YouTube saya itu lengkap di YouTube saya. Bu bisa lihat di YouTube saya. Iya, itu yang paling dia konsen kan, Iya, istilah-istilah itu tuh iya, mudaroba, musalofa, iya. gitu-gitu. Banyak Nanti ke nanya, wakaf dia. ya nanya lagi ke implementasi sehari-hari mereka. Kan Iya, umurnya dari umur 30 sampai ada 60 umurnya pesertanya. Banyak juga pesertanya, 20 orang ya. banyak Peserta dia ngambil S3 ya, ngambil S3. S3-nya ya. Nanti dia gelarnya apa tuh Pak? Gelarnya Doktor. agama? Bukan Hah? dia bukan sekolah ilmu keuangan. Itu biasa Heeh. S3 doktor Oh, keuangan. doktor ilmu keuangan. Cuman kalau Ekonomi ya? kurang di teori keuangan itu ada sesi terakhir yang dia minta bidang syariah. Oh, terkait dengan syariah. Syariah. Iya, Tapi iya. teorinya bukan Mm. bukan yang teknis apa manajemen keuangan syariah, bukan manajemen keuangan syariah, itu teorinya. Teorinya ya, berarti berupa grand-grandnya ya Pak ya? Iya, konsepnya Materi itu dasarnya, konsep ya, dasarnya. banyak buku saya baca selama sebulan ya sibuk itu aja saya. Tambah lagi cara di IBS tiap hari rapat ya. Iya, benar-benar. Ini benar-benar nggak terpegang. Ini OJK, OJK ini tahu saya cari bahan juga karena kan uang pembiayaan sama apa modal dana ventura. Saya harus tahu tentang Iya, itu kan. iya Jadi benar-benar. yang senangnya saya terus tahu tentang bagaimana kondisi industri dana ventura sama industri perusahaan keuangan pembiayaan. Jadi sampai di mana kondisi industri sekarang. Itu Iya, kalau di sini apa harus tahu, itu bisa nanya saya. iya benar-benar Pak. Mm. Aduh, ya apalah belajar itu kan S3 Belajar itu lah, belum enggak. ganti lagi. Persiapan Pak jadi profesor, GB. Masih lama, Bu.
Aku juga masih jauh lah Pak, kayak kerjaan Sama, lain. saya juga masih jauh, sama lah, sama kita sama. Saya udah Kayaknya 7 aku tahun. mentok-mentoknya paling dikejar 4B doang kali. Nggak apa-apa Bu, kita tujuan saya itu bukan profesor, tujuannya belajar. Heeh. Iya belajar bener. Kalau profesor tuh cuma ikutannya aja tuh. Iya bener Pak. Ya, kata dekannya gini, Pak Suparto udah jadi bisa profesor, dia tulisan banyak sekali, masih jauh. Iya. Sebenarnya itu aja Pak, tinggal ada waktu Pak, karena Bapak kan Iya, sibuk, jadi waktunya nggak iya. kepegang. Kalau Soalnya kalau kemarin kan Pak Surahman karena nggak ada jabatan iya, struktural ya maka saya Pak, nanti jadi dia kalau bisa selesai, kepegang. saya udah selesai nanti akhir Juni itu fokus ke sini ngurusin JJA saya. Iya Pak, itu bisa Banyak naik ke tulisan, 4B-nya ya kan Pak? iya, Iya kan Pak? banyak Gitu. tulisan saya harus ke situ aja. Iya. Mau bikin buku, belum selesai juga buku saya. Iya. Kemarin Pak Surahman ada buku Pak? Iya apa? Pak Surahman ada buku kemarin? Ada buku. Kalau profesor harus ada buku Bu, minimal 2 Bu bukunya. Iya, 2 atau 3. berarti Pak Surahman punya Pak? Ada bukunya, buku Oh punya juga. nggak detail kan, buku dia sendiri aja untuk lingkungan sendiri aja, cetak untuk DJA aja. Oh untuk bisa gitu Pak? Bisa Walaupun cetak. tidak. Oh tidak Dicetak, jadi dipakai. penting ada SBN-nya itu cetak untuk DJA. Oh Kan dia cetak murah lah, kalau cetak kan kalau salah minimal tuh kalau salah 30 lembar atau 50 lembar. iya. Setahun 12 juta, 12 juta. Bagi-bagi aja Iya, apa iya. mahasiswa di kelas ya kan Iya, kayak iya. gitu. Oke Bu, kita mulai lagi Bu, silakan. Kita mulai aja ya. Iya. Pak, Bapak pembimbingnya apa yang Iya. buka apa saya? Satu intinya, ini kan ujian sidang Bu, bukan ujian sempro. Oh ya, berarti saya yang buka ya Pak? Ya, ketuanya. baik. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sparta sebagai pembimbing dari Ica Prista Siliska dengan NIM 2017-112100 ya. Pada hari ini Ica akan mempresentasikan untuk penelitiannya dengan judul Financial Performance Kompensasi Eksekutif dan Corporate Governance terhadap manajemen laba ya. Jadi dalam hal ini nanti Ica kita sudah memberikan penilaian yang absolut ya terhadap hasil penelitiannya. Nanti Ica harus bisa mempertahankan argumen dari hasil penelitiannya seperti itu ya. Dan kepada yang terhormat Ibu Lediana sudah datang belum ya? Sudah Pak, sudah Bu. Oh udah Pak, Ibu Lediana ya, terima kasih atas kehadirannya. Baik kalau gitu anggota penguji sudah lengkap dan pembimbing sudah hadir. Bisa kita mulai ya sidang skripsi untuk Ica Priska Seliska ya, dipersilakan Ica untuk presentasi tidak lebih dari 10 menit. Ya, jika ingin berdoa terlebih dahulu silakan berdoa. Silakan Ica. Ya. Saya mulai ya Bu, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan penelitian saya mengenai financial performance, kompensasi eksekutif, corporate governance terhadap manajemen laba. Lalu di sini ada latar belakang yang saya gunakan yang merupakan sebuah fenomena yang terjadi pada PT Garuda Indonesia yang kerap terjadi di tahun 2019 yang telah membukukan laba bersih sebesar 11,33 miliar. Nah, terus diperkuat oleh OJK dan Kemenq bahwa ternyata benar PT Garuda Indonesia ini melakukan hal manajemen laba, yaitu hal legal, yaitu di mana dia mengakui pendapatannya sekaligus dengan satu periode. Nah, sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, lalu di Fox ini mengumumkan bahwa 90% perusahaan di Amerika menggunakan skema kompensasi bonus untuk memotivasi manajemen semangat dalam menghasilkan laba bagi pemilik. Nah, hal ini melalui kinerja akuntansi untuk stakeholder-nya. Nah, para eksekutif ini melakukan praktik manajemen laba dengan prosedur pemilihan akuntansi yang untuk memaksimalkan kompensasi yang mereka terima. Lalu di sini ada grand teori yang saya gunakan, ada agency teori, di mana teori keagenan ini menjelaskan tentang prinsipal dan manajer melakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak, di mana agent memberikan jasanya, sedangkan prinsipal memberikan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Lalu di sini ada sinyalin teori yang menjelaskan mengenai executive
eksekutif perusahaan yang memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan. Akhirnya manajer ini terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Pengungkapan informasi ini mengungkapkan informasi dengan pandangan memiliki masa depan dan terencana baik, sehingga menciptakan kinerja yang baik untuk forecast baik di mata investor. Lalu di sini ada apply teori yang saya gunakan. Apply teori yang saya gunakan adalah manajemen laba, adalah aktivitas yang dilakukan di dalam badan usaha yang didefinisikan sebagai intervensi yang sengaja dilakukan oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi. Nah, pemilihan kebijakan akuntansi atau tindakan nyata yang mempengaruhi penghasil yang memiliki tujuan nantinya akan dilaporkan kepada investor sebagai pertimbangan. Dan terus jadinya nanti mempengaruhi pasar sekuritas dan reputasi secara legal. Nah, ada financial performance. Financial performance ini diartikan sebagai pencapaian perusahaan yang merupakan dalam mengelola sumber dayanya. Nah, yang dimana kinerja keuangan ini dinilai secara efektifkah, efisienkah dalam mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya ada kompensasi eksekutif. Nah, kompensasi eksekutif ini merupakan pendapatan, imbalan atas jasa yang diberikan kepada pihak manajemen. Nah, kompensasi eksekutif ini merupakan kontrak keagenan perusahaan dan manajer dalam menyelaraskan kepentingan pemilik dan agen dengan mendasarkan kompensasi dan kinerja yang diberikan. Lalu ada corporate governance yang merupakan prinsip, struktur, dan sistem untuk menciptakan kesinambungan yang berlandasan moral, etika, budaya, dan peraturan lainnya untuk menjaga kepercayaan prinsipal atau stakeholder. Lalu selanjutnya ada kerangka yang saya gunakan seperti di sebelah kiri ini. Lalu di sini ada hipotesis yang dibangun, yaitu H1 performance berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, lalu kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dan lalu kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Lalu ini ada operasional variabel yang saya gunakan sebagai berikut. Lalu di sini ada teknik pengelolaan dan analisis yang saya gunakan. Selanjutnya ini juga teknik pengelolaan analisis data yang saya gunakan. Lalu selanjutnya ini hasil dari deskriptif, yaitu di mana DA memiliki min sebesar 0,03 dengan maksimum 0,04 pada PT BNI dan minimumnya minus 0,0159. Lalu ROA min-nya 0,03 dengan maksimum 0,21 di PT Tambang Bukit Asam 2018, lalu minimumnya minus 0,085 di Krakatau Steel, lalu di KE-nya ada min 11,10 dengan maksimum 14,13 di PT Mandiri 2019. Dengan minimal 8,488 di PT Indofarma 2015. Lalu selanjutnya ada KI yang menjelaskan min-nya sebesar 0,22 dengan maksimum 0,94 dengan di Batubara Bukit Asam dengan minimum 0,001 di PT Indofarma. Lalu ada Dewan Komisaris sebesar min-nya 0,18 dengan maksimum 0,3 di PT BNI 2017. Dan minimumnya 0,07 di PT Garuda Indonesia 2016. Lalu di sini ada analisis data panel yang saya gunakan, ada uji Chow dan uji multiplier, yang akhirnya menggunakan common effect hasilnya. Selanjutnya di sini ada hasil uji asumsi klasik, di mana normalitas dengan Jarque-Bera probabilitasnya memiliki nilai di atas 0,05 yang artinya normal. Lalu multikolinearitas sebesar tidak melebihi dari 0,08 yang tidak terjadi multikolinearitas. Nah, terus habis itu ada heterokedastisitas. Hasilnya ini menunjukkan probabilitas ini tidak ada yang kurang dari 0,05. Lalu di sini ada uji autokorelasi di mana
menggunakan tabel Durbin Watson ya dan menyatakan tidak adanya terjadinya autokorelasi. Lalu di sini ada hasil regresi yang saya gunakan seperti di atas ini. Lalu di sini ada ROA dengan probabilitas 0,08 yang artinya ditolak. Lalu KE yaitu kompensasi eksekutif dengan probabilitas 0,00 yang artinya diterima. Lalu KI yang probabilitasnya 0,16 artinya ditolak. Lalu DK dengan hasil 0,00 yang artinya diterima. Terus di sini ada adjusted R-square sebesar 33%, yang berarti variabel independen yang saya gunakan menjelaskan manajemen laba sebesar 33%. Sisanya itu dijelaskan oleh variabel lainnya. Lalu di sini ada hasil pada hipotesis. Financial performance ini berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba ini ditolak. Nah, performa dengan profitabilitas tinggi atau rendah yang diperoleh perusahaan ini tidak mempengaruhi terhadap praktik manajemen laba. Nah, terus prinsipal cenderung mengabaikan informasi profitabilitas dengan penilaian ROA. Nah, ini didukung oleh Agustia dan Suryana. Nah, oleh karena itu, bagi manajerial, profitabilitas penting bagi mereka untuk menentukan arah dari perusahaan dalam mencapai tujuannya. Lalu kompensasi eksekutif berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba. Hasilnya diterima, tandanya yaitu pemberian kompensasi yang kepada pihak eksekutif ini mendorong tindakan manajer dalam melakukan praktik manajemen laba. Nah, implikasinya yaitu oleh karena itu para eksekutif dalam penggunaannya dibatasi oleh kode etik, sehingga penggunanya tidak dianjurkan untuk menggunakan teknik ini. Maka sebagai manajer yang baik, melakukan praktik manajemen laba untuk mendapatkan kompensasi itu tidak diperkenankan, karena eksekutif yang baik yaitu menjaga kode etik dan moralnya. Lalu di sini ada kepemilikan institusional, yang hasilnya di mana kepemilikan institusional ini berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba, ini ditolak. Nah, kepemilikan institusional ini tidak menurunkan tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Fungsinya sebagai monitoring ini tidak berjalan semestinya. Nah, terus oleh karena itu diperlukannya adanya suatu proksi yang lebih untuk mempengaruhi pengawasan. Nah, proksi itu dapat berbentuk porsi kepemilikan manajer atau komisaris independen. Nah, ternyata komisaris independen pada penelitian ini, Dewan Komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba ini ternyata ditolak. Nah, adanya Dewan Komisaris independen ini ternyata tidak menurunkan terjadinya praktik manajemen laba. Nah, penempatan Dewan Komisaris ini semata hanya guna untuk keperluan formal saja. Terus oleh karena itu, seleksi yang ketat terhadap calon komisaris independen lebih baik yang menjunjung tinggi kode etiknya sehingga dapat memberikan hasil efektif dalam penggunaan corporate governance. Selanjutnya di sini ada kesimpulan pada penelitian ini di mana financial performance ini berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Lalu kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Lalu kepemilikan institusional ini sebagai proksi dalam mengukur corporate governance berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Terakhir, Dewan Komisaris Independen ini berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Nah, keterbatasan dari penelitian ini, objek ini hanya menggunakan sampel pada BUMN dengan periode 2015 dan sampai 2019. Nah, hasil adjust R-square-nya juga dinyatakan cukup rendah. Hal ini berarti bahwa masih ada faktor-faktor lain yang lebih besar yang mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Lalu saran dari saya yaitu sebagai peneliti selanjutnya diharapkan memperluas perusahaan yang akan digunakan sebagai objek, terus mengembangkan dan memodifikasi kembali penelitian terdahulu dengan menambah variabel independen seperti ukuran perusahaan, corporate governance, bisa juga dengan adanya komite audit ataupun dari pihak eksternal menggunakan KAP. Sekian penelitian saya.
Ya. Ya Ica sudah presentasi ya Bu Vina mau duluan, silakan Bu. Bu Vina. Ya. Nyusinyut. Gimana? Bu Vina, ya silakan. Sudah. Oke, terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Mas Pak. Ya. Selamat siang Ica, bagus sekali presentasinya. Pasti sudah mempersiapkan diri ya. Kemarin itu kan kita sudah ketemu ya di Sempro, sekarang skripsinya, sekarang Ica memperlihatkan hasil skripsinya. Untuk komen saya ya, nggak banyak ya Ica ya, karena ini kan pasti sudah dipersiapkan dengan matang lah, cuma saya melihat di tujuan penelitiannya Ica deh. Coba buka lagi di tujuan penelitian, sepertinya tidak ada di PowerPoint. Iya, tidak ada di PowerPoint. Coba lihat, dibuka di ininya aja. Karena takut kurang kebanyakan. Iya. Coba buka. Iya, akan. Bentar ya Bu. Okay. Masih bab 1 ya, pendahuluan ya. Maaf Bu Wiwi, saya ada tamu dari ABS. Oh iya, nggak apa-apa Pak, silakan Pak. Baru selesai tadi, Taufik datang, ada banyak tantangan. Oh, tanda tangan, iya Pak. Biasa Pak mau gajian. Kalau dengar gajian semangat Bu. Makanya biasanya Bapak lama-lama di sana tanda tangan. Gajian ya Bu ya. Tawan aja kan. Ya silakan Bu Vina. Ya ini si Ica lagi buka ininya dulu, filenya yang tujuan. Bentar Ibu. Belum masuk ya Bu? Nggak apa-apa kalau nggak masuk dibaca aja. Dibaca aja. Baik. Oh ini udah nih kayaknya lagi muter-muter ya. Nah udah. Nah ini. Ya. Nah di poin 1 kan jelas ya, untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan berpengaruh. Oke. Kemudian turunkan lagi ke bawah, nomor 2 dan 3 coba lihat Ica. Mengetahui kayak ya, berpengaruh terhadap nah berpengaruh kan, jadi yang mau dilihat pengaruhnya. Nah untuk 3 dan 4 gimana? Untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan institusional terhadap manajemen laba dan pengaruh MN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mana pengaruhnya ada nggak? Jadi kalau di sini nggak kelihatan mau mengetahui dan menganalisis kepemilikan terhadap apanya. Oh iya Ibu. Kenapa? Benar nggak? Iya, kurang ya Bu. Kurang ya, tolong ditambahkan. Oke, jadi berpengaruhnya tidak kita ketahui dulu ya, apakah pengaruhnya positif atau negatif. Oke, terus ya, ke bawah lagi, poin 4 itu mungkin, poin 4 dari pendahuluan, coba lihat. Bagian mana Bu? Poin 4 ini kan 17. Untuk hasil penelitian ya, manfaat penelitian. Sistematika penelitian tadi paling bawah.
sistematika pembahasannya. Nah ini. Oke, bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teoritis, bab 3, 4. Ini mungkin kurang ya. Hasil penelitian apa? Coba dilihat lagi ya nanti ya di buku pedomannya. Itu aja. Oke, itu mengenai pendahuluan. Kemudian saya tuh ya itu tanggapan saya mengenai bab 1 pendahuluan. Sekarang saya mau tahu lagi lebih jauh gimana sih kamu baca hasil regresi. Jadi kan ini yang mau dilihat pengaruh masing-masing nih variabel kamu ya. Kita lihat hasil penelitiannya seperti apa, kayaknya ada di PowerPoint, beda file ya. Lagi kalau nggak yang di sini aja di scroll ke bawah. Kan sudah dibuka kan skripsinya, di scroll ke bawah. Di bagian hasil ya Bu? Hasil yang bagian regresinya itu. Saya pengen tahu gimana kamu cara bacanya. Oke. Ini ya Bu. Ya, yang ada regresinya itu. Jadi yang terakhir banget. Ini kan? Oke. Iya. Nah, maksudnya gimana tuh? Ini kan dijelaskan di bawah kan? Jadi persamaan regresinya begini gitu kan? Berarti diterangkan satu-satu. Ya. Kamu bacain lagi. Jadi persamaan regresinya apa? Yang menjadi independen variabelnya apa? Dan independennya apa? Jadi di hasil regresi yang telah saya kerjakan menggunakan IV9 ini, kita bisa lihat nih kalau misalnya si dari tabel koefisien ini kan menunjukkan berapa koefisien per variabelnya nih. Nah, jadi misalnya kita lihat dulu pertama probabilitasnya signifikan nggak signifikan. Lalu habis itu di sini akhirnya ada persamaan yang terjadi hasil dari regresi ini, yaitu manajemen laba bila di keadaan sama dengan 0, maka manajemen laba ini bernilai minus 0,0149. Lalu Halo? Suaranya hilang ya? Iya, sinyal kan? Saya nyari sinyal, Bu. Ya. Ica, sinyal ya? Sepertinya. Ya. Ibu masih dengar saya? Udah, sekarang udah, tadi kehilangan saya kira Ica. Oke. Ya, terus? Terus jadi ini saya ulang atau bagaimana Bu? Apa lanjut aja? Boleh diulang dari lanjut aja, lanjut minus itu, minus yang variabel yang pertama, coba dijelaskan. Nah, terus habis itu nih di keadaan misalnya si ROK ini naik satu-satuannya dengan asumsi KE, KI, DK ini nggak ada pengaruh, maksudnya nggak ada perhitungannya. Nah, makanya si manajemen laba ini akan turun si manajemen labanya akan turun sebesar 0,01. Oke, udah. 3, 2, lalu selanjutnya ada Jadi KE. ada satu yang berpengaruh satu-satuannya dengan asumsi si siapa namanya si ya
Ibu, kenapa Bu? Maaf. Jadi satu yang berpengaruh negatif ya, ROA aja. Iya, ROA saja. Ibu tadi ya? Yang 3-nya positif. Nah, nanti ya di penjelasannya dikasih tahu nggak pengaruhnya gimana. Kemudian tadi waktu kamu presentasikan ada yang ditolak dan diterima. Oke. Nah, itu maksudnya ditolak dan diterima apa ya? Apa itu maksudnya? Iya. Kan tadi waktu jelasin kan waktu pembahasan ini ditolak, ini diterima, ini diterima signifikan. Uji sih? kan kita jadi di saat ya, Bu, kan kita saya melakukan analisis uji T di mana dia menghitung p-value. Ibu, coba saya pakai headset dulu ya Bu. Iya. Iya, coba. Kalau Ibu sudah dengar suara saya? Ya, sudah. Oke. Jadi kan saya meneliti dan menganalisis menggunakan uji T. Nah, uji T itu menghitung p-value. P-value di mana kita melihat dari regresi ini probabilitasnya. Nah, bila p-value itu lebih kecil dari bila probabilitas di regresi ini lebih kecil dari 0,05, tandanya si penelitian ini, si variabel ini bisa diterima atau signifikan. Nah, makanya ROA yang tadi itu ditolak karena dia pas dilihat probabilitasnya tidak signifikan, dia melebihi dari 0,05 gitu Bu. Seperti itu Bu. Sebenarnya sih tidak signifikan untuk 0,05, tapi signifikan pada 0,08 seperti itu. Nah, jadi artinya ditolak ini apakah kan hipotesisnya kan berpengaruh atau tidak. Jadi ada hipotesisnya cuma satu, berpengaruh aja. Atau hipotesisnya pakai hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Gimana yang waktu kamu buat hipotesis? Ibu maaf, boleh ulang nggak putus-putus? Saya juga putus-putus ya. Jadi kan ini signifikan dan unsignifikan. Kenapa tidak signifikan itu katakan untuk ROA? Karena di sini dapat probabilitasnya 0,08. Kan dia meningkat off-nya di probabilitas 0,05 ya kan, tingkat signifikasi yang kita buat. Maka tidak dikatakan pada 0,05 tidak signifikan. Sebenarnya dia signifikan, tapi pada tingkat 0,083. Nah, apakah yang tidak signifikan ini hipotesis yang Ica buat di atas tadi itu menjadi ditolak atau bagaimana itu? Kan kita bikin hipotesis tadi kan, hipotesisnya ada nggak? Coba deh lihat. Atau lupa hipotesisnya seperti apa? Hipotesis penelitiannya. Iya. Ada hipotesisnya. Hipotesisnya hasilnya kinerja keuangan sebenarnya Bu. Yang tadi kan, yang hipotesisnya kan menjelaskan yang tujuan tadi yang saya tanyakan itu kan.
Hipotesis yang saya bangun ini, Bu. Financial performance berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Financial performance berpengaruh positif pada manajemen laba. Itu yang diukur sama ROA tadi. Iya. Ya. Jadi karena tidak signifikan, maka hasilnya yang diterima adalah hipotesis alternatif kan, berpengaruhnya negatif gitu, ya enggak? Maka iya. Jadi sepertinya ini udah benar sih tadi, cuman ditambahin. Kemarin kenapa? Kemarin kenapa Bu? Tadi kalau kemarin kenapa? Putus-putus, maaf. Enggak. Oh. Okay. Oh. Dekat sih sebenarnya ini. Ya. Kalau kemarin, jadi kan ya, kalau kemarin kita delay ya Bu. Enggak sih. Enggak, saya nggak mencet apa-apa. Nggak kedengeran ya? Ya udah Bu, lanjut aja Bu. Ya udah lanjut aja deh. Coba dijelasin deh. Kan jadi hipotesisnya punya pengaruh positif karena itunya tidak signifikan, maka tolak ya hipotesisnya, diterima hipotesis alternatif, ya kan? Iya Bu. Jadi waktu Ica menerangkan tentang hasil tadi yang ditolak dan itu belum selesai sepertinya, harus ada penjelasan lagi. Nah, saya nggak tahu apakah Ica itu bukan nggak tahu ya, yang dimaksud seperti itu berhenti atau masih harus ada penjelasan karena ininya karena hipotesisnya tidak signifikan, hasil probabilitas signifikan, maka hipotesisnya ditolak, hipotesisnya dan diterima hipotesis alternatif. Gitu. Enggak? Aku makin bingung. Atau saya yang bingung? Gimana nih? Karena kan hipotesisnya itu berpengaruh positif, tidak signifikan, maka berpengaruhnya jadi negatif, gitu kan? Makanya menjadi negatif sama itu. Iya, saya. Jadi saya sih pada penelitian saya cuma menggunakan pokoknya dia kalau misalnya financial kalau ROA itu tidak signifikan, akhirnya jadinya ditolak. Jadinya dia tidak mempengaruhi terhadap praktik manajemen laba. Oh, jadi gitu aja. Hipotesisnya akan ditolak. Iya. Tapi kenapa masih ditampilkan dalam persamaan? Kalau ditolak berarti nggak ada dong dalam persamaan. Untuk menjabarkan. Enggak, kalau dalam persamaannya ada berarti itu sudah kalau ditolak nggak dipakai kan? Kalau menurut saya sih ditolak hipotesisnya, tapi diterima hipotesis alternatif gitu. Maka tetap dijabarkan di dalam tekanan regresinya. Ya, tandanya yang pakai alternatif, Bu. Iya kan? Jadi ditolak pada pengaruh positif, tapi diterima hipotesis alternatif, jadi maknanya negatif. Jadi tidak signifikannya
pada 0,05, tapi signifikan pada 0,08 gitu. Oke, itu nanti dituliskan aja ya, Ica ya. Ya. Iya. Kalau untuk saya udah naik. Ya. Jadi masih tetap ditulis. Kenapa? Karena kita pakai yang alternatif. Ya, ini nanti. Nah, ini tapi kan positif. Oh, ini baru awal ya. Awal ya, bukan hasilnya. Oke. Itu nanti dibenar. Iya, Bu. Ya. Bukan hasil. Bukan hasil ya, itu awal. Ini metodologi, Bu. Ya, jadi cukup jelas kan maksudnya ditolak itu bukan berarti tidak. Kalau pemikiran saya kalau Ica tolak ya udah nggak usah ditulisin, tapi kita tetap ditulisin berarti ditolak hipotesisnya, yang diterima hipotesis alternatif. Ya, aja. Oke, Bu Wiwi, dari saya cukup itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Vina atas masukannya ya untuk penelitian Ica. Baik Ica, udah dicatat ya masukan dari Bu Vina ya. Ya, Ica mendengar suaranya cukup jelas, Ca? Jelas, Ica mendengarnya? Ya. Ini kayaknya sinyalnya Ica ya. Kalau kita sih dengar suara Ica sama Bu Vina sih bagus tadi. Ya, sinyalnya mungkin Ica ya. Bu Vina juga tadi suaranya jelas saya dengar ya. Mungkin sinyal di Ica kali ya. Oke, Ica, kita mulai dari judul dulu, Ica. Ya, judul. Ini nggak ada perbaikan dulu, Ica ya, waktu kita sempro ya. Ica? Ica dengar suara Ibu? Sinyal kayaknya nih. Ya, Ica. Udah ada Ibu, tambahan dari sinyal. Maksudnya kalau judul nggak ada perubahan ya, Ca? Oke, judul tidak ada perubahan. Ica dengar suara Ibu? Nggak ada kalau judul, untuk judul. Judul nggak ada perubahan ya. Jadi ini adalah judulnya. Tidak ada Ibu. Dengar Ibu. Oke, sinyal saya Ibu. Ya, oke, Ica. Untuk abstrak lihat Ica. Abstrak, lihat buku pedoman nggak? Membuat abstraknya. Pedoman penyusunan IBS ya, jangan pedoman penyusunan kampus lain, ya. Lihat. Melihat nggak? Iya. Lihat, apa? Ibu. Petunjuknya apa kalau di dalam buku pedoman IBS? Apa? Dalam membuat abstrak apa, Ca? Apa? Petunjuknya apa sih? Kalau membuat abstrak itu ketentuannya apa sih? 200 kalimat. 200 kalimat ya. 200 kalimat apa kata? Salah satunya 200 kalimat, Bu. Oh, 200 kalimat berarti bisa 400 kata gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Apa lagi? Terus habis itu pertama yang lihat contohnya, pokoknya pertama dia ngejelasin si variabelnya. Ya. Terus lihat abstrak. Itu dia menjelaskan. Terus dia menjelaskan si judul sama si objeknya. Apalagi? Terus habis itu dia kasih tahu metodologi penelitiannya sama akhirnya sama hasil penelitian. Ya. Oke. Nanti memang di situ nanti harus ada minimal ya untuk abstrak itu ya ada 400 kata lah ya. Dari 200 kalimat 400 kata. Jadi di abstrak nggak usah lagi diuraikan. Manajemen laba adalah nggak usah ya. Langsung ke tujuan penelitian aja abstrak. Kemudian metodologi penelitiannya dimasukkan ya. Desain penelitiannya menggunakan apa gitu ya, populasinya. Kemudian hasil penelitian ya, hasil penelitian dan pembahasan ya masuk ke dalam abstrak tersebut.
Perhatikan katanya, apakah ini 200 kalimat nih? Sudah dilihat belum? Sudah diukur belum? Abstraknya. Ya, dilihat kan pakai Words bisa ya? 200 kalimat mungkin 400 Waktu itu kata. sih udah, Bu. Oh gitu. Nanti coba diukur lagi ya. Jangan ada lagi definisi-definisi variabel loh. Ya. Manajemen laba dan sebagainya. Ya. Oh iya, Bu. Oke. Kemudian gue tanya nih, waktu itu Ibu minta revisinya apa ya, Rica, di Sempro? Saya Di minta direvisi. Sempro, pertama ada teori sinyal. Tambahkan ya, Teori sinyal, Bu. Oke. Ya, signaling. Ya, sinyal itu signaling. Ya, oke. Apalagi? Ada, udah dilihat Ibu tadi ada. Ya, signaling. Kemudian terus habis itu Ibu nambah minta tujuan penelitiannya. Karena waktu itu tujuannya masih cuman corporate governance. Iya, sekarang harus kata Ibu dipisah. Oke, kemudian sama satu lagi yang terakhir ini Bu, di ROA. Oke. Untuk apa variabel independennya performance apa sih, finansial ya, Ica ya? X1-nya apa? Financial performance. Ya, kinerja keuangan. Konsisten kinerja aja keuangan kali atau mau finansial. pakai kinerja keuangan apa financial performance. Ya. Kalau kamu mau kinerja keuangan ya pakai aja kinerja keuangan. Financial performance aja, Bu. Ya, karena di pembatasan masalah bisa bilangnya financial performance, tujuan kinerja keuangan, nggak konsisten ya. Dikonsistenin aja kalimatnya ya, Ica ya. Karena di rumusan masalah itu adalah financial performance ya, itu ya untuk rumusan masalahnya. Oke, ini ada 4 ya. Ya, kemudian coba kita lihat bab 2-nya. Ya, saya ke bab 2 dulu. Tadi sudah ditanyakan juga Bu Vina. Cuman saya agak bingung ini, Ca, coba. Sebenarnya judul kamu ini mau memakai moderasi atau hanya ini adalah kausalitas aja, X ke Y? Atau ada moderasinya, Ca? Ayo, gimana, Ica? X ke Y doang, Bu. X ke Y, tapi kok hipotesisnya ada 3A, 3B di ya? penelitian saya cuma menggunakan X ke Y saja, Ibu. Oh, langsung. Gitu. Iya. Tetapi tadi coba lihat ya. Karena kan corporate governance. Iya, saya pakai 2. Tadinya kan ya. Oke. Ya. Berarti nanti kan itu kan rumusan masalahnya kan dipisah tuh. Ibu. Ya, dipisah. Berarti hipotesisnya dipisah aja ya. Jangan ada 3A, 3B ya. Iya. Itu dilihat. Jadi biar konsisten dengan kerangka penelitian modelnya, ya. Ya kan, kerangka penelitian kan itu jangan 3A, 3B. Itu buat aja juga kerangka pemikirannya jadi 4 kotak tuh, Ca. Ya, disamakan dengan rumusan, ya kan? Karena kan udah dipisah ya. Ica ya? Oh iya, baik. Nah, kemudian waktu hipotesis, Ica mengatakan bahwa financial performance berpengaruh positif terhadap manajemen laba ya. Gitu kan, Ca? Hipotesis 1, ya, Ca? Benar nggak? Iya, Ibu. Iya, nanti kalau memang itu sudah diyakinkan dengan pengaruhnya positif, gambarnya diberikan aja tuh. H1 ke manajemen laba positif gitu. Ya, Ca ya. Hipotesisnya, ya. Hipotesis kan berasal dari hasil penelitian terdahulu ya. Oke. Itu kata siapa tuh? Financial performance berpengaruh positif. Penelitiannya siapa, Ca? Ya. Penelitiannya kan banyak banget nih, kamu ada 14 ya. Ya, waktu di hipotesis itu biar nggak mencari-cari, langsung sebutkan aja.
Penelitiannya siapa? Ya, yang mengatakan dia berpengaruh positif. Penelitian siapa? Penelitiannya si Fitri, Umari, dan Astari, dan Ghazali. Oke, dia mengatakan financial performance berpengaruh positif ya. Jadi sudah teorinya sudah didukung dengan hasil penelitian terdahulu, maka di kerangka pemikirannya nanti buat tuh ya satu dalam kurung positif gitu ya. Oke. Kemudian H2-nya kompensasi eksekutif juga berpengaruh positif kan? Ya, Ica. Benar nggak? Nah, kamu sendiri lupa. Nah, makanya dibuat kerangkanya yang tepat ya. Oke, itu penelitiannya siapa? Iya, Bu. Penelitiannya siapa, Ca? Penelitiannya Park. Penelitian Park. Ya. Sumawardi. Oke. Terus Elvira. Sama udah itu aja Bu, 3. Oke. Ya. Nah, good corporate governance-nya kan di rumusan masalah sudah bisa ya kepemilikan institusional sama dewan komisaris ya. Bu. Nah, itu dipisah aja hipotesisnya ya. Jadi nanti nggak tercampur karena kan kamu nanti hasil pembahasan kamu kan akan menjawab hipotesis atau tidak gitu loh ya. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Ini menurut siapa? Komisaris berpengaruh negatif. Menurut siapa? Ya, jadi nanti kalau kita lihat 3A 3B seolah-olah seperti moderasi ya, ini ya. Nah, ini dibuat ya, terpisah hipotesisnya ya. Ica, oke. Ya. Kemudian kita masuk bab 3. Saya ke populasi dulu, Ica. Populasinya ini adalah perusahaan BUMN. Ya. Untuk semua sektor ya yang ada di BUMN ya. Ada keuangan dan ada non keuangan. Gitu. Semuanya diambil ya. Ada berapa, Ca? Ada totalnya ada 20, Bu. 20. Ada 20. Kemudian apakah 20-nya itu dijadikan semua sampel atau ada purposif? 20-20-nya dipakai, Bu. Karena itu udah masuk ke purposive sampling, Bu. Purposif kan ada kriteria. Iya. Kriterianya jadi BUMN yang terdaftar sebagai emiten di BEI, si BUMN-nya. Terus habis itu dia berturut-turut menyampaikan informasi secara lengkap pada laporan keuangan. Semuanya memenuhi ke-20 itu ya? Ya, baik keuangan maupun non keuangan. Oke, 20 berapa tahun, Cak? Berapa tahun? 5 tahun, Bu. Selama 2015 hingga 2019. Oke, berarti ada 100 ya. Hingga 2019. Oke, berarti data sampelnya 100 ya, Cak ya? Ya, data sampelnya 100 kan? Iya, Bu. Ya, data sampelnya 100. Ini belum lihat ke analisis data dulu, baru di situ 100. Kemudian operasionalisasi variabel. Coba. Untuk manajemen labanya pakai apa tuh? Rumus siapa? Jones atau pakai apa? Discretionary accrual. Pakai Jones, Mbak. Pakai Deco, Bu. Oh, pakai Deco. Itu ada ya di bab 2 sudah disebutkan. Iya, Jones modifikasi tapi, Bu. Oke, coba bacakan formulasi variabelnya deh. Ada. Coba bacakan. Coba manajemen labanya formulasi variabelnya gimana? TA1 CI apa? Gimana? Jadi pertama si itu ya. Dengan ROS kas pada operasi.
Lalu selanjutnya kita cari si regresinya dulu. Nah, regresinya itu cara mencarinya adalah total akrual dibagi aset tahun lalu sama dengan beta 1. 1 per aset tahun lalu ditambah beta 2, terus dikali selisih pendapatan perusahaan dibagi aset tahun lalu ditambah beta 3, jumlah aktiva tetap perusahaan dibagi aset tahun lalu. Selanjutnya, habis itu udah dapat nih regresinya. Setelah itu kita mencari non-discretional accrual. Nah, non-discretional accrual ini rumusnya itu beta 1 per aset tahun lalu ditambah beta 2, selisih dibagi aset tahun lalu, selisih pendapatan dibagi aset tahun lalu dikurang selisih piutang dibagi total aset tahun lalu ditambah beta 3 aktiva tetap dibagi aset tahun lalu. Nah, setelah udah mendapatkan NDA, si non-discretional accrual, akhirnya kita bisa dapatlah discretional accrual dengan cara total accrual dibagi aset tahun lalu dikurang non-discretional accrual. Itu, Bu. Oke. Ya. Nanti di operasionalisasi variabel, ini kan tahu-taunya ada variabel apa nih? Independen ya. Langsung ROA. Padahal kan performance finansial itu banyak untuk mengukur kinerja keuangan tidak hanya dengan return on asset ya. Iya. Nah, itu mendingan satu kolom lagi sebelum definisi itu ada dimensi aja. Dimensi. Jadi financial performance dimensinya adalah ROA gitu ya. Karena nanti kita akan membacanya kok judulnya financial performance taunya ROA gitu ya. Satu kolom aja ditambah itu dimensi aja. Berarti financial performance itu diukur dari ROA gitu ya. Nah, tambah satu kolom untuk dimensinya ya. Ya, jadi nanti kelihatan konsisten dari bab 1 sampai bab 5 ya, pakai katanya financial performance. Baik, Ibu. Ya, oke. Nah, untuk dewan komisaris pakainya jumlah ya. Dewan komisaris dibagi dengan total dewan komisaris, pakainya jumlah. Oke. Iya, ini kok yang jumlah. Ini yang nomor 3 kompensasi eksekutif kok pakainya nominal? Iya, Ibu. Kenapa nominal? Tahu nggak artinya definisi skala nominal? Iya, karena ngeliatnya langsung. Ya, skala nominal kan seperti apa itu? Seperti variabel dummy. Memberikan karakter. Misalnya kalau the big four 1, bukan the big four 0. Itu ada karakternya nominal. Ya. Nah, kalau ini kan loan kompensasi eksekutif, maksudnya kan jumlah gaji ya, jumlah kompensasinya eksekutif ya. Ya kan? Ini kan nilainya sudah absolutnya mutlak. Iya. Berarti rasio, Iya, bukan nominal. Ya. Nah, baca ya, itu apa skala-skalanya, skala variabel tuh, nominal, ordinal, semua ada teorinya semua. Ya. Ini kan di jumlah semua kan kompensasi eksekutif kan? Selama satu periode yang ada di misalnya BUMN itu contohnya apa sih? Iya, Ibu. Perusahaan apa? Yang non keuangan contohnya? Ada Antam. Ada Antam. Kemudian apa lagi? Ada Antam. Terus ada 20 nggak banyak tuh sebenarnya, harusnya apal 20. Kita Karya, Wijaya Karya. Oke. Kalau yang keuangan? Disebutin semua, Bu. Iya, 20 mah sedikit itu, Keuangan, Mandiri, BNI, BTN. Nah, itu kan di total tuh masing-masing. BTN. Ya, masing-masing kompensasi ya. Oke. Sekarang kompensasi eksekutif itu diukur dari apanya ya? Apa langsung ada jumlah kompensasi eksekutif ataukah menjumlah lagi dari gajinya gitu, dari apanya, bonusnya, begitu nggak? Di laporan keuangannya. Enggak, Bu. Mandiri.
Oh ya, kalau misalnya dari laporan keuangan, iya dia akan dipisah-pisah gaji, tunjangan. Nah itu Jadi saya komponennya pakai semua, apa? Bu. Jadi Sebagai komponennya ada eksekutif itu apa saja? Komponennya eksekutif itu dia tuh Nah, komponennya si eksekutif ini ada yang didapat sama dia tuh biasanya berupa fasilitas dari tunjangan, terus gaji, bonus, terus habis itu gaji. Beda-beda nggak antara satu perusahaan dengan perusahaan lain? Beda-beda nggak? Komponen eksekutif. Ada yang udah di total, ada yang dijabarin. Enggak, sebenarnya mereka sama-sama ngejabar, tapi hasilnya ada yang udah total, ada yang belum. Oh gitu. Jadi kompensasi eksekutif udah ke total gitu. Ada yang harus dihitung gitu, ya? Iya. Oke. Iya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Dikasih tahu per satu-satuannya. Oke, analisis datanya kita masuk sekarang ke berapa? 4 ya. Oke. Ya, di bab 4 berarti di situ ada sampelnya 100 ya. Sampelnya ada berapa? Iya, Ibu. Sampelnya ada 100. Kemudian ada outliernya 1. Berarti tinggal 99 ya. Oke. 99. Statistik deskriptifnya. Oke, bisa jelaskan ya? Untuk tingkat ROA yang paling tinggi maksimum siapa? Perusahaan siapa yang paling maksimum di antara BUMN itu? BNI. Kenapa tuh BNI bisa maksimum? Terlihat dari analisis datanya gimana? Bisa digambaran nggak ke Ibu? Iya, jadi si BNI ini dari semua total discretional accrual-nya dia paling tinggi. Udah itu dirata-ratakan dia juga paling tinggi, Bu. Oke. Itu DA apa sih DA? Discretional accrual atau manajemen laba. Manajemen labanya ya. Kamu kasih simbolnya DA ya? Iya. Oh, kasih simbol DA. Iya. Pada waktu di tingkat minimum, DA dengan ROA itu kok minus ya? Kenapa? Iya, Bu. Untuk eksekutif, kemudian apa itu? Institusional dan komisaris, dia nggak minus. Kenapa? Waktu tabulasi data kelihatan itu, Ica. Karena jadi si Krakatau Steel ini pernah menyampaikan ROA-nya sampai minus 0,08, Ibu. Oh, pernah. Itu jadi di rata-rata jadi rendah juga, Bu, ROA-nya. Paling rendah adalah Krakatau Steel. Gitu? Iya. Nah, kemudian manajemen labanya juga minus. Kenapa? Ya, lihat data sama indikator. Karena minimum pada ini terjadi tuh di Jasa Marga. Nah, Jasa Marga ini tuh dia pernah mencatat minimumnya sebesar minus 0,01. Nah, itu 0,0159. Nah, ini juga makanya rata-ratanya juga kecil kan, Bu, karena si Jasa Marga ini pernah membukukan juga kalau misalnya manajemen labanya tuh sebesar minus 0,015.
Oke, kinerja keuangan tadi paling minus adalah kakak tahu ya. Cuman di itu ya konsisten ya, performance finansial ya, jangan kinerja keuangan ya. Kemudian kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional. Oke, kita masuk ke panel. Nah, panel kan ada tahapan nih, ada chow, ada ada Houseman gitu ya, kemudian ada rank multiplier ya. Bisa jelasin nggak? Kalau chow itu untuk menguji apa? Ya. Jadi di uji chow ini jadi itu data panel ini tuh gunanya buat mengetahui lebih baik di IFUS tuh pakai data mana, maksudnya pakai uji mana. Nah, terus kalau misalnya di uji chow ini kita biar tahu nih common effect bagusan mana sih dari common effect model sama fixed effect model. Nah, kita bisa tahu nih dari hasil cross section chi-square-nya yang sebesar 0,06. Kalau misalnya si chi-square ini itu lebih besar dari 0,05, maka lebih baik menggunakan common effect. Tapi kalau misalnya si chi-square ini menjelaskan bahwa di bawah 0,05, tandanya penelitian ini lebih baik menggunakan fixed effect model. Ternyata pada penelitian saya ini, di uji chow ini ternyata lebih baik menggunakan common effect. Nah, selanjutnya kan ada tahapannya ini, ada common effect, Houseman, sama Lagrange. Nah, saya ini karena hasilnya ternyata pakai common effect, jadi saya langsung menguji ke Lagrange multiplier. Nah, sedangkan kalau misalnya Houseman itu, kalau misalnya hasil penelitiannya itu menyatakan kalau kita lebih baik menggunakan fixed effect model, biar tahu apakah bagus pakai fixed effect model atau random effect model. Nah, karena di sini hasilnya menggunakan common effect model, akhirnya kita melakukan uji Lagrange multiplier dengan membandingkan apakah bagus pakai common effect atau random effect. Nah, ternyata kita bisa lihat nih dari Birch-Pagan-nya. Nah, ternyata Birch-Pagan-nya ini hasilnya itu lebih besar dari 0,05. Nah, tandanya kita ini lebih baik menggunakan common effect. Kalau misalnya si Birch-Pagan ini menyatakan di bawah 0,05, tandanya kita lebih baik menggunakan random effect. Oke, bukannya Houseman juga harus diuji dulu ya? Sebelum kita ke Lagrange, kita kan ke Houseman dulu ya. Siapa tahu nanti Houseman juga ya lebih besar daripada 0,05, ya kan? Nanti kan bisa pakai yang namanya apa itu fixed effect ya daripada common gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu, Houseman-nya tetap diuji. Baru nanti kita buktikan apakah nanti akan menguji Lagrange multiplier ya. Dicoba aja Houseman-nya juga, jangan langsung loncat ya, gitu ya. Coba aja, kan datanya udah ada, pakai Houseman dijajal. Siap Ibu, siap. Ya. Setelah chow baru dia Houseman ya. Kalau hasilnya sama ya udah, Lagrange multiplier nggak usah lagi kan, seperti itu ya. Nah, baca lagi dari EPIUS-nya. Kemudian asumsi klasiknya lolos semua nih. Iya, Bu. Kita nggak ada treatment. Ya, ada treatment nggak? Di multi-call, di auto. Nggak ada, paling outlier yang tadi. Outlier tadi, Bu. Outlier 1. Ini tabel yang heteros, coba lihat ya. Tabel 4.7, 102. Cak. Itu koefisiennya apa tuh eksekutif kok bisa ada errornya ya? Minus 424 05. Itu kenapa itu begitu? Ya, lihat kan? Ya. Lihat nggak? Iya. Ya. Itu kan ada E-nya seperti itu sih. Coba. Ya, seharusnya nggak muncul tuh yang angka E itu. Itu karena jadi si KE itu iya.
Mungkin karena kopas ya Bu, kopas dari yang hasil infuse itu harusnya hasilnya minus 0,39753. Ya, itu ya, makanya Ica nanti di lampiran itu dimasukkan tuh uji EPIUS-nya semua, Ca. Kamu kan lampirannya nggak dimasukin, Ca. Uji EPIUS-nya. Ya, Ca ya? Iya, Bu. Nanti saya masukin. Jadi nanti kelihatan ya. Tadi saya nyari-nyari kok ini kok 4E begitu. Iya, Ibu. Udah ya, coba kalau kita masukkan langsung mungkin dari hasil uji apanya, EPIUS-nya kan nggak muncul begini kan ya. Nah, ini kan ini error ini. Kayak ini. Oke, kita lihat di sini kalau sudah lolos, kemudian kita masuk analisis regresi. Ini juga nih, Ibu juga nggak lihat lampirannya juga nih. Nah, ini makanya apa? Komen efek model ya. Ya, Cak. Dengar suara Ibu? 104. Iya, jadinya pakai common efek model. Iya. Ini pakai common efek model. Tolong nanti ini takutnya juga. Ya, takutnya ini copy juga. Yang aslinya dimasukin ya di lampiran ya, Cak, untuk lihat ya. Oke, ya. Berarti yang kamu ambil kesimpulan maupun implikasi manajerial tabel ini ya, Cak ya. Tabel ini ya. Oke. Ya, ROA itu berapa probability-nya, Cak? Iya. Iya. ROA berapa probability-nya? Probability-nya 0,08. Ya, berarti dia lebih besar atau lebih kecil dari lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Tidak signifikan. Dia lebih besar kecil dari 0,05. Nah, 0,5. Berarti berpengaruh atau tidak berpengaruh? Lebih besar dari 0,05. Nah, berarti berpengaruh atau tidak berpengaruh? Kamu udah kasih rigidity tuh. Tidak berpengaruh ya. Kau lihat hipotesisnya kamu coba. Tidak berpengaruh. Ya, coba hipotesisnya. Financial performance. H1 berpengaruh positif katanya. Ini dari hipotesis yang teori ya maksudnya ya? Iya, Ibu. Itu ya, nanti biar kita tidak membingungkan ya. Ini siapa? Iya, Bu. Jangan pakai hipotesisnya ini dulu, nanti aja ini. Ya, ini kan masih di pengujian. Ya. Nah, ini kan hasil kitanya dulu saja. Iya, Ibu. Jadi nggak bingung kita nih. Kamu di situ tidak berpengaruh, di sininya mengatakan berpengaruh gitu ya. Sedangkan ini kan masih hasil penelitian. Ya, nggak usah dimasukin dulu hipotesis yang teori di bab 2 ya. Di sini dihilangin dulu nih, ya. Nah, tabel kamu menunjukkan bahwa ini adalah sehingga disimpulkan bahwa hasil regresi berpengaruh negatif. Kok berpengaruh negatif? Tadi katanya tidak berpengaruh. Sebenarnya berpengaruh apa enggak? Ica, di sini udah dijelas-jelas ini. Hipotesis pertama ditolak. Tidak berpengaruh. Kayaknya ya, berarti salah ya, Ca. Tidak berpengaruh, Ibu. Ditandain tuh ya. Tidak berpengaruh, jangan. Kalau dia berpengaruh, tetap dia adalah lebih kecil daripada 0,05 ya. Tetapi koefisiennya negatif gitu ya. Baru dia berpengaruh negatif. Nah, berarti ini di garis bawahi ya. Ini tidak berpengaruh. Kemudian yang kedua ya, hasil kedua uji T kita kedua, hipotesisnya juga dihilangin dulu nih. Yang dari teori ya, karena ini masih di hasil penelitian. Oke. Tabel 4.9 menunjukkan di sini adalah kompensasi eksekutif lebih kecil daripada 0,05 ya. Di sini simpulkan bahwa dia berpengaruh positif. Hipotesis kedua diterima. Oke, ya, kita lihat tabelnya lagi dulu. Oke, KI. Oke, positif benar. Nah, sekarang yang KI ya.
Nah, ini satu-satu aja ya, karena tadi Ibu mintanya kan di rumusan masalah sudah di breakdown 3 dan 4, ya. Maka konsistenin, ya. Jangan 3A, 3B, ya. Jadi ini nanti 3 dan 4, ya. Kepemilikan institusional, ya. Hipotesis teorinya mengatakan berpengaruh negatif. Nah, punyanya apa? Ica, ini lebih kecil atau lebih besar daripada 0,05? Cak. Dengar suara Ibu, Cak? Lebih besar dari 0,05, Ibu. Berarti? Ibu. Berarti? Ica dengar suara Ibu. Ibu dengar suara Ica. Benar, dengar. Berarti apa? Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Berarti hipotesis ini ditolak. Tidak signifikan. Berarti variabel kepemilikan institusional berpengaruh atau tidak? Tidak berpengaruh. Kok ditulisnya berpengaruh negatif? Ya, itu ya, Cak ya. Di apa? Ditandain ya, kan tidak berpengaruh kan, Cak? Benar nggak? Ya. Kamu tulisnya apa? Benar. Kamu tulisnya? Tidak berpengaruh. Typo, Bu. Typo. Berpengaruh, Bu. Ya. Bukan typo itu, nanti kan hasilnya implikasi manajerialnya jadi salah. Ya. Nah, bukan typo. Hati-hati di data. Nah, yang keempat apa? Dewan Komisaris berpengaruh atau tidak? Ica? Tidak berpengaruh. Yang komisaris. Berpengaruh, Bu. Tapi di sini kamu di sini dibilangnya ditolak. Hipotesisnya. Iya, karena kalau lihat dari koefisien dia positif, Bu. Berpengaruh positif kan? Iya, hasilnya hasil di hipotesis harusnya negatif berpengaruhnya. Cuman karena hasil regresinya menjelaskan bahwa dia positif, makanya saya tolak, Ibu. Menolak hipotesis maksudnya. Ya. Ya, tetapi kan hasil kamu kan diterima, hanya kamu, ya. Maka Ca, nanti di hasil penelitian, itu hasil penelitian kamu dulu aja, jangan dibandingkan dengan yang di teori, Ca, gitu loh, ya. Jadi nggak kebalik-balik, nggak pusing kamunya. Gitu, ya. Pure punya kamu dulu aja. Ya. Baru nanti di pembahasan. Nah, gitu, ya. Di pembahasan diluruskan lagi di sini. Oke, sekarang pertanyaan Ibu udah, ya. Ketika di sini, ya, financial performance yang diukur dari return on asset, ya, tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, ya. Nah, apa yang menjadi interpretasinya Ica? Ya, kenapa? Financial performance tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Yang bisa saya berikan dari hasil penelitian saya, kita lihat dari hasil regresi tadi kan menyatakan kalau misalnya itu tidak signifikan kan, tandanya hasil itu ditolak. Kalau ternyata si ROA ini menunjukkan bahwa ROA ini tidak ada pengaruhnya terhadap manajemen laba. Nah, terus kita juga bisa lihat dari hasil ROA dengan rata-rata yang rendah ini bisa juga menjadi faktor kenapa si manajer juga nggak melakukan manajemen laba. Nah, terus jadi sehingga tuh si ROA ini juga belum mampu nih menjelaskan kalau misalnya dia salah satu faktor si manajer melakukan manajemen laba. Terus habis itu kalau kita lihat dari penelitian terdahulu bahwa tinggi atau rendahnya profitabilitas atau ROA ini tidak menjadikan pemicu terjadinya praktik manajemen laba.
Ya, tapi kamu masih salah menuliskannya tuh di 42.71, Eca. Itu masih berpengaruh secara negatif. Ya, lihat nggak di 108? Ya. Nah, padahal hipotesisnya ditolak di sini, ya. Nah, kalau dalam teori ini kan manajemen laba berpengaruh positif terhadap return on asset, gitu ya. Berarti semakin tingginya return on asset atau ROA akan semakin besar kemungkinan dilakukan manajemen laba, gitu kan? Gitu enggak? Iya. Ya. Nah, ini tidak berpengaruh, berarti kamu menolak hipotesis kan tadi? Ya, penelitian siapa Iya, yang benar, Ibu. mendukung? Iya, benar. Penelitian siapa yang mendukung penelitian kamu? Iya, Bu. Nah, ya, makanya jangan cari yang berpengaruh saja waktu kita menghipotesiskan. Yang mendukung penelitian, hasil penelitian. Ya, penelitian siapa? Hasil penelitian kamu didukung oleh siapa? Karena hipotesisnya adalah Si Agustia dan Suryana dan Astuti, Bu. Dia mengatakan apa? Karena hipotesisnya adalah dia kinerja keuangan ini, financial performance ini tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Ya, hari ini disebabkan, kan kamu ngelihat itu datanya, jawab dengan data kamu. Karena, yuk, dari 20, yuk, perusahaan BUMN, kenapa tuh? Karena dari 20 perusahaan BUMN ini menyatakan bahwa si financial performance ini tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, di mana yang bisa kita lihat juga kan ROA-nya yang rendah mengindikasikan juga kalau misalnya si manajer tuh tidak melakukan manajemen laba. Seperti itu, Ibu. Kalau labanya rendah, manajer tidak melakukan manajemen laba. Kalau labanya tinggi, dia melakukan manajemen laba, seperti itu. Ya, di konsep pemikirannya Ica, manajemen laba itu seperti apa sih, Flop ya? Begitu? Bukan, kalau bukan, Ibu. Kalau misalnya manajemen laba itu, dia tuh biasanya dia meningkatkan labanya. Nah, tapi dia dengan cara secara legal, dan dia tuh memikirkan si reputasi pada perusahaannya. Nah, ini tidak berpengaruh. Makanya dia karena si manajer. Nah, ini tidak berpengaruh, berarti ayo dari laba kamu aja itu, laba yang dihasilkan. Karena dari penelitian si BUMN ini, dari 20 BUMN ini menyatakan bahwa ternyata si BUMN ini, si manajer tidak melakukan manajemen laba dikarenakan si kinerja keuangannya. Si kinerja keuangannya ada faktor kemungkinan. Kinerja, karena hasil kinerja keuangannya menyatakan kemungkinan si BUMN ini tidak melakukan manajemen laba karena kinerja keuangannya juga rendah kan, kalau kita lihat dari ROA-nya. Mereka tidak melakukan manajemen laba karena itu, dan faktor lainnya adalah karena objek ini juga menggunakan perusahaan BUMN, di mana BUMN ini mereka itu untuk menghasilkan dia nggak yang berpikir fokus kinerja keuangan itu untuk menarik perhatian si prinsipal, karena mereka tuh punya budgetnya sendiri. Pokoknya dia kayak lebih, kalau misalnya yang saya tangkap dari ASP, karena mereka juga punya anggaran kan. Nah, itu juga dampaknya juga
kemungkinannya. Nah, terus selain itu kinerja keuangan ini juga kan karena dia tidak berfokus yang tadi, dia tidak berfokus pada manajer ini yang tidak berfokus sama profitabilitas ini, biasanya mereka jadi si profitabilitas ini mereka menggunakan hanya untuk ya apa yang harus mereka capai gitu, bukan untuk menarik si investor atau prinsipal terhadap terhadap perusahaan ini. Makanya akhirnya si manajer itu tidak melakukan manajemen laba karena kinerja keuangan ini. Itu ya, hasil penangkapan saya sih, Bu. Ya, pokoknya kalau tidak berpengaruh kan, di mana kan ROA-nya tuh kamu bisa lihat dari data tadi ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang tadi kayak Krakatau Steel itu kan ambles banget tuh labanya ya. Ya sampai minus ya. Nah, itu yang menyebabkan tidak berpengaruhnya dari akumulasi data ini gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa return on asset bukan semata-mata merupakan faktor yang mendukung terjadinya suatu manajemen laba gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kompensasi eksekutif berpengaruh positif menjawab teorinya. Oke. Ya, apa alasannya? Ya, Ica. Ini menjawab teori. Menjawab hipotesis. Kompensasi iya, Ibu. Saya dengar. Ya, kan kalau misalnya kompensasi eksekutif ini, kalau misalnya berdasarkan teori itu, dia bilang kalau ini termasuk dampak dari teori keagenan. Ibu maaf, ada yang manggil bentar ya, Ibu. Mama. Saya lanjut lagi ya, Ibu. Iya, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari hasil dari teori keagenan, kan konflik keagenan itu salah satunya adalah di mana si manajer ini mau melakukan opportunistic terhadap kontraknya mereka yang udah dijanjikan oleh prinsipal nih. Nah, terus karena mereka ingin mengejar apa yang ingin mereka dijanjikan ini, akhirnya kan si manajer ini juga terpaculah oleh terpaculah atas motivasi-motivasi yang diberikan. Makanya akhirnya si praktik manajemen laba ini si kompensasi ini memiliki pengaruh juga terhadap si manajer melakukan manajemen laba. Biar dapat kompensasi yang besar gitu. Gitu, iya. Ica? Nah, berarti kan dalam ini pemikiran Ica, manajemen laba itu kan memang suatu trik ya yang dilakukan oleh manajer gitu kan. Untuk meningkatkan kesejahteraannya manajer gitu ya. Nah, tadi dibilangnya ilegal. Ya, bukan dibilangnya legal ya, bukan ilegal ya. Salah satunya, Bu. Nah, itu yang harus dikonsistenkan dalam kita dibilangnya legal. Berpikir. Iya. Ya, mengenai manajemen itu, Bu. Kemudian ya untuk komisaris independen. Komisaris independen berpengaruh ya, berpengaruh positif ya. Komisaris independen yang menyatakan hasilnya ternyata positif. Iya, berpengaruh. Iya, tapi berpengaruh positif. Benar, Ibu. Dia menjawab apa? Hipotesis menolak ya? Menolak hipotesis kan? Ya.
Iya, hipotesisnya hasilnya menolak negatif kan? hipotesis karena komisaris adanya karena pada teori agensi menyatakan bahwa dengan biar konflik keagenan ini dapat terminimalisir, akhirnya lebih baik adanya corporate governance, yaitu tata kelola yang baik pada perusahaan. Makanya saya membangun hipotesis di awal adalah Dewan Komisaris Independen ini tidak signifikan negatif, tapi nyatanya pada hasil penelitian saya ini menyatakan DK ini malah bukan negatif tapi positif, makanya hipotesisnya saya tolak. Oke. Ternyata adanya komisaris independen ini bukan malah mengawasi si manajer-manajer lainnya untuk tidak berlaku oportunistik gitu, Ibu. Ya. Tapi kenyataannya di dalam hasil penelitian kamu itu kan manajemen labanya apa sih, maksimumnya berapa tuh? Rata-rata ya, tinggi ya? Manajemen labanya. Maksimumnya. Iya, rendah, Ibu. Kalau secara secara teorinya itu dilakukan nggak oleh para manajer untuk manajemen labanya? Kalau secara simultannya? Kalau secara simultannya mereka beberapa perusahaan melakukan manajemen laba, namun banyak juga yang tidak melakukan manajemen laba, Ibu. Udah itu kalau misalnya kita lihat juga kalau misalnya Dewan Komisaris itu yang tertera pada peraturan itu harusnya 30%. Namun si Dewan Komisaris ini banyak banget yang masih Dewan Komisaris Independen ini masih pada di bawah 30%. Ketentuannya dalam undang-undang dalam peraturan 30%. Tapi masih perusahaan banyak yang di bawah 30% karena gajinya terlalu besar komisaris, ya. Kalau komisarisnya kebanyakan gajinya terlalu besar. Komisaris tuh, ya, Ahok aja katanya 3 miliar satu bulannya. Ya, kompensasinya terlalu besar kalau kebanyakan komisaris, ya. Oke, kesimpulan aja ini. Itu, Bang, Bu. Silakan, ini masih kesimpulannya diganti ya berdasarkan regresinya ya. Financial performance bukan berpengaruh negatif tuh, tidak berpengaruh. Ica? Siap, Ibu. Ya. Kemudian kompensasi eksekutif berpengaruhnya negatif apa positif tadi? Katanya positif. Ya, Ibu. Positif ya, salah lagi tuh. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh kan? Oh iya, positif. Iya. Salah semua tuh di kesimpulan. Dewan Komisaris baru berpengaruh positif, berpengaruh positif. Itu ya di kesimpulannya. Iya, benar. Dibenarkan kesimpulannya. Ya, sudahlah untuk Ibu cukup sampai di sini. Saya balikan ke Pak Sparta, mungkin Pak ada yang mau ditanyakan. Ibu. Silakan Pak. Silakan Pak Sparta. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Bu Vina, Bu Dewi atas masukannya. Ya, Pak. Memang selama bimbingan memang Ica sering salah gitu ya, mungkin ya nggak tahu ya. Mungkin beberapa kali saya juga ikut mengoreksi dan dia tahu sendiri gimana saya kadang-kadang suka emosi juga saya itu ya. Masalah itu ya. Dia tahu. Sabar. Ya ini pun juga masih juga ya. Masalah juga. Dan terakhir dia juga melakukan salah lagi, mengirim ke saya yang surat tantangan, padahal saya belum tantangan tuh. Waduh. Untuk bapaknya baik loh. Iya. Tidak dipersalahkan loh. Betul juga. Jadi kamu rubah lagi ya. Jadi seperti yang terbelakang di Vina, terbelakang sama Bu Vina. Kemudian kajian teori ada usulan Bu
Wiwi kamu perbaiki ketikan tambahan sedikit ya. Kalau metodologi ini ya, komponen kompensasi harusnya skala rasio bukan jadi ini komponen kompensasi itu skala rasio bukan nominal. Itu kamu rasio ya. Rasio itu bukan nominal rasio. Kamu kalau itu rasio itu artinya bukan jumlah nominal, beda. Rasio itu asal angka-angka, angkanya besar meningkat sama bentuk 0,0 itu rasio ya, yang menunjukkan angka nilai ya. Kalau dia makin tinggi makin besar itu rasio ya, rasio ya. Dan ada diskrit tidak ada batas ya, nilai maksimal ada batas, minimal juga ada batas ya. Itu rasio ya. Jadi bedakan rasio sama nominal ada lagi itu ya, terkait dengan apa data kualitatif itu ya. Dan uji kalau di dan ketentuan yang ada, uji coba itu diperlukan untuk menguji apakah dia perlu fix atau common ya, common. Kalau dia udah signifikan fix, nggak usah di Houseman lagi. Tapi kalau sebenarnya kalau uji coba itu kalau uji coba itu nggak signifikan, berarti nggak usah Houseman lagi, kan nggak, dia pakai common aja kan. Tapi kalau dia signifikan uji Houseman, perlu uji Houseman. Houseman itu untuk menguji apakah dia perlu fix atau random ya, atau random. Mereka kan udah fix tuh. Jadi pertama kalau dia signifikan fix pakai fix, nah, uji lagi apakah perlu fix atau random, itu uji Houseman. Houseman-nya mengatakan dia harus pakai apa? Signifikan pakai fix ya, nggak usah lagi, langgaran multiplier nggak usah lagi. Tapi kalau dia menggunakan random, baru cek lagi langgaran multiplier itu ya. Ya juga itu tentuannya. Dan yang lain itu, dan juga ketikan itu ya, hasil penelitian juga ada banyak sekali fatal ya, akibatnya mengenai juga kata Bu Iwi itu. Akibatnya harus dirubah lagi implikasi, analisasi dirubah lagi itu ya. Bukan tepo. Bukan kayak tepo itu, karena berubah dia nggak dirubah ya, penjelasan nggak dicek lagi ya. Karena udah mepet waktu harus sidang ya udahlah ya. Itu saya suruh dia daftar aja ya, nanti biar dia bimbingan akan mengecek pengujian lain ya. Jadi itu Bu Wi, nanti saya suruh lagi ya. Jadi nanti perubahan ada 2 minggu lagi ya. Dan demikian sampaikan terima kasih Bu Wi sama Bu Vina ya atas masukannya. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Ketua Bu Iwi, Dr. Iwi Idawati ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Sparta, Bu Vina. Mbak Devita, Ica ini dulu ya, lab dulu ya. Ya baik, Cak, lab dulu ya, Cak. Iya. Ya. Baik Pak.